Tujuan kelompok kami mengambil lokasi ini. Pantai Ancol dipilih karena merupakan wisata populer dengan tingkat kunjungan tinggi, sehingga kebersihannya mudah terpengaruh. Sampah dari pengunjung dan faktor alam menjadi tantangan dalam pengelolaannya. Selain itu, pantai ini memiliki ekosistem pesisir yang penting serta program pelestarian lingkungan yang menarik untuk diamati. Observasi ini bertujuan memahami kondisi kebersihan dan kelestarian ekosistem pantai Ancol di tengah aktivitas wisata yang padat. Latar belakang. Pantai Ancol merupakan destinasi wisata utama di Jakarta yang sering menghadapi masalah kebersihan akibat tingginya jumlah pengunjung. Sampah plastik dan limbah lainnya dapat mencemari lingkungan serta mengancam ekosistem pesisir. Selain itu, aktivitas manusia seperti reklamasi dan pembangunan dapat mempengaruhi keseimbangan ekologi di kawasan ini. Observasi ini bertujuan untuk mengamati kondisi kebersihan pantai, sistem pengelolaan sampah, serta kelestarian ekosistemnya. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan langkah-langkah pelestarian yang dapat dilakukan. Di sini kami sedang di Pantai Ancol, ingin melanjutkan tugas geografi kami, mengobservasi Pantai Ancol yang tugasnya itu bertema pencemaran laut dan pantai. Langsung saja kita mulai. Let's go. Halo guys, jadi di sini kita bakal ngasih tahu kalian tentang iklim yang ada di Pantai Ancol. Saksikan terus. Cuaca untuk Pantai Karnaval Ancol pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025. Perlu diperhatikan bahwa pada pukul 16.00 WIB, kondisi diperkirakan berawan dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius, kelembapan 82%, dan angin berhembus dari arah barat laut dengan kecepatan 17 km per jam. Mulai pukul 17.00 WIB hingga malam hari, diperkirakan terjadi hujan ringan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 95% pada pukul 23.00 WIB. Angin akan beralih arah dari barat laut ke barat daya dengan kecepatan sekitar 11 sampai 12 km per jam. Oke, kembali lagi bersama kami Michael Simanjuntak dan saya Muhammad Ramadan. Oke, di sini kami ingin mengidentifikasi air yang berada di Pantai Ancol ini. Apakah air yang di Pantai Ancol ini bersih atau keruh? Nah, bisa kalian lihat sendiri. Tuh airnya. Nah, menurut pendapat kami berdua, air yang berada di Pantai Ancol ini sangat jernih dan bersih. Nah, kenapa tuh? Apa faktornya bisa jernih gini? Nah, ada dua faktor yang membuat pantai ini bisa jernih dan tidak jernih. Nah, yang pertama itu faktor yang bisa bikin jernih. Nah, faktor yang bisa bikin jernih itu Apa? mungkin di dalam perairan yang lebih dalam, partikel tersuspensi cenderung mengendap. Nah, karena mengendap, air yang di pantai ini jadi lebih jernih. Dan adapun faktor yang membuat air di pantai ini jadi tidak jernih. Ya, apa tuh faktornya? Faktornya itu karena faktor manusia. Oh, faktor manusia. Nah, polusi limbah industri, pertanian, dan domestik dapat meningkatkan jumlah partikel dan zat terlarut. Nah, dan zat terlarut dalam air, jadi itu mengurangi kebersihan dalam air pantai ini. Oh, gitu. Nah, upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan yang baik berperan penting dalam menjaga air pantai agar bersih dan tidak keruh. Jadi di sini kita mau nunjukin kondisi Pantai Ancol.
Jadi di sini pantainya itu ya bagian pinggirnya banyak kayak busa-busa gitu. Nah busa-busa ini tuh bisa disebabkan dari manusia juga. Terus juga bisa karena arus pantai, ombak pantai. Kita nemu lagi. Di sini tuh ternyata ada ikan, guys. Lihat. Oh, jadi kayak malas tahu ke sono, tapi kalau di bagian sini, kalau di bagian sana gua mau. Tuh, wah, lihat Iya, udah lihat. Real. Jadi ini masuk ke video di dokumentasi kita. Oh my gosh. Ini kayak ikan kecoa. Juga ya. Sumber Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 908 2023. Dampak pengembangan peristiwa di Pantai Ancol. Ditulis oleh Rizky Nugroho dan Anissa Fitri Putri. Abstrak penelitian ini membahas dampak aktivitas peristiwa seperti berenang, duduk santai, dan panggung hiburan terhadap penelusuran kualitas lingkungan Pantai Ancol, termasuk kualitas air laut dan pantai pasir. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan perlindungan lingkungan di wilayah DKI Jakarta. Mereka menangani beberapa aspek lingkungan seperti pengolahan sampah, pemantauan kualitas udara, pengendalian pencemaran, dan penghijauan. Beberapa fungsi utama KLHK meliputi: pertama, mempromosikan sumber daya alam; yang kedua, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan; yang ketiga, pengelolaan hutan; yang keempat, perubahan iklim; yang kelima, penegakan hukum lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bisa disebut KLHK, adalah kementerian di Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. KLH ini memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, serta mengelola hutan dan ekosistemnya. Nah guys, jadi penyebab sampah-sampah yang ada di sini itu bisa dikarenakan oleh faktor-faktor manusia atau bahkan faktor angin. Jadi banyak sampah dari luar area pantai sini itu ngebawa sampah ke area sini karena ada angin yang kencang. Itu angin musim barat. Jadi kita ada wawancaranya sama bapak-bapak di sana. Di sini kita sudah bersama saudara bapak kita, Fabianus. Silakan Mas ya. Fabianus Tibo. Bapak Fabianus. Oke Pak. Oke. Di sini aku ada pertanyaan sedikit untuk Bapak. Aku mau nanya, berapa kondisi pantai ini menurut Bapak bersih atau gimana Pak? Kalau untuk sementara sih bersih, tapi kan kebetulan lagi ada musim maratan, jadi sampah-sampah dari tengah pada pinggir dan tetap sepertinya tetap menjaga kebersihannya. Oke. Nah, menurut Bapak bagaimana sih dampak pencemaran sampah di pantai dan laut ini untuk kehidupan kami sehari-hari? Kalau di laut sebenarnya sih sampah sudah tidak boleh kan, karena untuk pengunjung termasuk dan biota laut. Jadi kalau sampahnya kan biota laut juga nggak ada perkembangan, sampahnya banyak. Dan untuk pengunjung pun kalau banyak sampah mereka merasa nggak nyaman karena tempat untuk rekreasi mereka penuh dengan sampah. Jadi Ancol pun selalu mengutamakan tentang kebersihan pantai. Oke. Nah, satu lagi Pak. Menurut Bapak tuh pantai ini apakah bersih akhir-akhir ini? Menurut Bapak perkembangan per tahun-tahun ini? Kalau untuk Ancol sebenarnya ada musimnya, kan ada musim baratan, ada musim timur. Kalau musim timur itu kan anginnya nggak begitu kencang, tapi kalau barat itu anginnya kencang. Iya. Jadi sampah dari tengah pada ke pinggir laut semua gitu. Jadi udah antisipasi untuk kebersihannya. Jadi sampahnya itu pencemaran di pantai ini ya Pak ya? Iya. Cukup sekian Pak. Ya. Makasih ya Pak. Ada lagi? Selamat dulu. Makasih ya Pak. Sama-sama. Sukses semuanya.
ya. Ya, terima kasih. Kembali lagi di sini bersama Michael Simanjuntak. Nah, di sini karena tadi kami sudah mewawancari petugas lokal, sekarang kita sedang bersama dengan warga lokal. Pak, perkenalkan nama saya Michael Simanjuntak. Nama Bapak? Halo Pak. Nah, di sini saya ingin mewawancari Bapak tentang pencemaran laut dan pantai di Pantai Ancol ini. Oke, yang pertama itu apa pendapat menurut Bapak, apa penyebab utama pencemaran laut ini? Karena pasang aja. Karena pasang jadi sampai pada bangunan di sini. Jadi karena ada pasang laut. Ya, pasang laut itu angin barat. nah, jadi sampah itu mulai Ada pejantan. Ya. Pinggir lah. menurut Bapak itu apa upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat dalam mengurangi pencemaran sampah ini? Biasanya saling bantu aja. Kadang-kadang masyarakat juga yang punya dampaknya sulit kan saat ya. Kadang-kadang sih satu sampah yang di tengah. Ya. Nah, biasanya masyarakat kadang-kadang orang-orang di tengah kita ambilin, bantu, pinggirin. Tapi nggak semua orang kayak gitu ya, Pak? Ada aja. Nah, menurut Bapak, apa harapan Bapak untuk masa depan pantai ini ke depannya? Kalau pantai ini depannya sih ya lebih bagus lagi, lebih bersih lagi. Pengennya sih nggak ada sampah laut. Betul sih, Pak. Biar kelihatannya lebih indah lagi. Pertanyaan terakhir, menurut Bapak, pantai ini untuk kebersihannya yang bertahun-tahun akhir-akhir ini, apakah sama seperti ini apa lebih parah sebelum-sebelumnya, Pak? Para yang sebelumnya malah kayak yang tahunnya agak mending. Oke, sekian, Pak. Terima kasih, Pak. Hari yang Sekian wawancara kami dengan petugas lokal, petugas pantai di sini dan warga lokal di sini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama tentang iklim di Pantai Karnaval Ancol berada di wilayah Jakarta Utara yang memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya, masalah sampah Pantai Karnaval Ancol sering mengalami masalah sampah terutama saat musim hujan ketika sampah kiriman dari sungai terbawa ke pantai. Pengelola Ancol secara rutin melakukan pembersihan, tetapi tetap ada tantangan dalam menjaga kebersihan akibat tingginya jumlah pengunjung. Yang terakhir, kekeruhan air. Air laut di Pantai Karnaval cenderung keruh, terutama setelah hujan atau akibat polusi dari sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. Jauh di lubuk hatiku. Jadi stiker. Oh, makan Om. Ini. Hai. Hai guys. Hai teman-teman. Hai guys. Jadi Welcome back to kita my lagi di Pantai Ancol, tepatnya di Pantai Karnaval. Nah, di sini kita mau kayak India. Ada apa nih, Kak? Ada apa, Kak? Ada KL.
Rama. Jara. You didn't have to cut me off like that.